Ada 40 orang wali mastur, jika ingin menemui mereka, maka ziarahlah ke Ampel. Lalu, pergilah Kiai Haji Syarwani Abdan ke makam Sunan Ampel. Sambil berjalan beliau melihat seseorang yang berjualan es. Saat dilewati tiba-tiba yang jualan es teriak, "Ana Wahid min Arba'in, aku salah satu dari yang 40. Kisah Guru Bangil bertemu 40 wali Allah yang bersembunyi di makam Sunan Ampel. Siapa yang tak kenal dengan Guru Bangil, KH Syarwani Abdan Pasuruan? Pastinya setiap tahun ketika haul beliau ramai masyarakat Banjar Kalimantan Selatan yang pergi ke Pulau Jawa untuk menghadiri haul beliau. Beliau adalah gurunya Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang masyhur dengan panggilan Abah Guru Sekumpul. Guru Bangil adalah salah satu keturunan Syekh Arsyad Al-Banjari yang memilih tinggal di Pasuruan, Jawa Timur. Menurut cerita dari salah satu guru pengajar di Pondok Pesantren Darussalam Martapura, Guru Bangil memiliki guru yaitu Syekh Jakfar Syaihon Habib Jakfar bin Syaihon Assegaf Pasuruan. Beliau adalah seorang wali kutubnya Jawa pada zamannya. Suatu ketika beliau pernah berucap kepada Guru Bangil, di tanah Jawa, yang menahan, menjadi penyandang bala, ada 40 orang wali mastur, jika ingin menemui mereka, maka ziarahlah ke Ampel. Lalu, pergilah Kiai Haji Syarwani Abdan ke makam Sunan Ampel. Sambil berjalan beliau melihat seseorang yang berjualan es. Saat dilewati tiba-tiba yang jualan es teriak, "Ana Wahid min Arba'in, aku salah satu dari yang 40. Berjalan terus Guru Bangil, tiba-tiba berjumpa dengan pedagang mainan lalu berteriak pedagang mainan tersebut, "Ana Wahid min Arba'in, saya salah satu dari yang 40. Sampai seterusnya hingga yang ditemui beliau sampai 40 orang yang berpakaian biasa, tidak bersurban, tidak berselendang dan lain-lain. Inilah para wali Allah Ta'ala. Masya Allah, yang namanya waliullah tidak dapat ditebak. Biografi Guru Bangil. Nama asli Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan, lahir di Kampung Melayu, Martapura, Kalimantan Selatan. Secara nasab, sosok yang berjulukan Tuan Guru Bangil, itu masih keturunan Mufti Kesultanan Banjar, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1710-1812. Saat berusia remaja, Muhammad Syarwani Abdan merantau ke Pulau Jawa. Di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, Syarwani muda meneruskan rihlah keilmuan kepada ulama-ulama besar. Saat berumur 16 tahun, Syarwani Abdan berangkat ke Makkah Al-Mukarramah dengan ikut pada Syekh Kashful dan sepupunya, Syekh Anang M. Syarani Arif. Di Tanah Suci, ia juga menimba ilmu-ilmu agama pada banyak guru. Di antaranya adalah Sayyid Muhammad Amin Qutbi, Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Umar Hamdan, dan Syekh Muhammad Al-Arabi. Seiring waktu, Muhammad Syarwani Abdan pun menjadi seorang alim yang dihormati. Bahkan, ia telah dipercaya untuk mengajar selama beberapa tahun di Masjidil Haram. Nama sosok asal Kalimantan Selatan ini pun semakin dikenal kalangan ulama pada saat itu. Sekitar 10 tahun ia berada di kota Makkah. Kiai Syarwani beserta paman dan sepupunya kemudian pulang ke Martapura pada 1939 m. Di kampung halamannya, ia langsung mengamalkan ilmu dengan mengajar di Pondok Pesantren Darussalam dan Madrasah Sulamul Ulum dalam Pagar. Pada 1943 m, Kiai Syarwani pergi ke Bangil. Selama di kota santri itu, ia mengisi waktu dengan menuntut ilmu kepada seorang ulama asal Mesir, yakni Syekh Muhammad Mursyidi. Setahun kemudian, ia kembali ke Martapura untuk melanjutkan majelis taklim yang dibinanya. Mendirikan pesantren pada 1950, Kiai Haji Syarwani dengan mantap memutuskan untuk hijrah ke Bangil. Seperti dijelaskan dalam buku 3 Permata Ulama dari Tanah Banjar, Kiai Syarwani sesudah beberapa tahun di daerah Jawa Timur itu lantas mendirikan pondok pesantren Datuk Kalampayan pada 1970. Nama pesantren ini diambil dari julukan Datuk Kiai Syarwani, yakni Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Seperti dikutip dari buku Manaqib Tuan Guru Bangil, KH Idam Khalid menuturkan, sosok Kiai Syarwani adalah seorang ulama yang memiliki kedalaman ilmu. Ulama asal Martapura itu juga konsisten menyebarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, Aswaja, seorang di antara alim ulama yang betul-betul representatif, baik ilmu maupun amal dan perjuangannya, dalam mengajar, menyebarkan dan membela kebenaran paham dan amaliyah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain membangun pesantren, Kiai Syarwani juga gemar menuliskan pemikirannya.
Salah satu karya tulis gurunya yang cukup populer adalah Al-Zahirat Al-Saminah li Ahli Al-Istiqomah. Terjemahan bahasa Indonesia buku itu berjudul Simpanan Berharga. Dalam menyampaikan ajaran Islam, Tuan Guru Bangil sangat hati-hati dalam menggunakan dalil. Sebagai contoh, ia selalu memastikan terlebih dulu kesahihan suatu hadis yang akan disampaikannya. Selain menguasai ilmu hadis, ia juga pakar dalam bidang fikih. Dalam kesehariannya, Tuan Guru Bangil dikenal sebagai seorang ulama yang sangat zuhud. Konon, ia pernah ditawari hadiah berupa mobil dan rumah mewah. Akan tetapi, semua tawaran itu ditolak olehnya. Guru Bangil wafat dalam usia 74 tahun pada 11 September 1989 m. Jenazahnya dikebumikan di Kompleks Permakaman Keluarga Habib Bermarga Al-Haddad. Lokasi itu tak jauh dari pondok pesantren yang dibinanya di Bangil, Jawa Timur. Pondok pesantren Datuk Kalampayan yang didirikan Kiai Haji Muhammad Syarwani alias Tuan Guru Bangil sukses mencetak generasi alim ulama. Dari hasil didikan Tuan Guru Bangil, banyak murid-murid yang akhirnya menjadi tokoh terkemuka. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani Al-Banjari atau yang akrab disapa Abah Guru Sekumpul. Selain itu, nama-nama lain juga muncul dari pendidikan di pesantren Datuk Kalampayan. Misalnya, KH Profesor Dr. Ahmad Syarwani Zuhri, pimpinan pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Balikpapan, Kiai Haji Muhammad Syukri Unus, pimpinan MT Sabilal Anwar Al-Mubarak Martapura, serta KH Zaini Tarsyid, pengasuh Majelis Taklim Salafus Syaleh Tunggul Irang Martapura, yang juga menantunya. Berikutnya adalah Kiai Haji Ibrahim bin KH Muhammad Aini, Guru Ayan, Rantau, Kiai Haji Ahmad Bakri, pengasuh pesantren Al-Mursyidul Amin Gambut, Kiai Haji Syafi'i Lukman, Tulung Agung, dan KH Abrar Dahlan, Sampit, Kalimantan Tengah, serta KH Safwan Zuhri, Kutai Kertanegara. Dalam membangun pesantren, Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan tidak ingin memberatkan beban santri-santrinya. Ia berprinsip, mengajarkan agama tidak untuk dibayar. Maka, tidak berlebihan jika ia dipandang sebagai seorang pendidik sejati. Tuan Guru Bangil sangat berdedikasi untuk membina santri-santrinya. Hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk mengurus pesantren. Saat kondisinya tidak sehat, ia bahkan tetap memaksakan diri untuk mengajar santri-santrinya meskipun itu dilakukannya sambil berbaring. Dalam kitabnya yang berjudul Al-Zahirat Al-Saminah li Ahli Al-Istiqomah, Tuan Guru Bangil berpesan kepada umat Islam untuk tidak meremehkan urusan agama. Nasihatnya kepada generasi muda muslimin agar serius dalam menuntut ilmu-ilmu agama. Jika ada suatu perkara agama yang tidak diketahui, mereka hendaknya bertanya langsung kepada seorang alim yang betul-betul mengetahui tentang urusan agama, dan selanjutnya penulis mengharapkan jangan sampai ada atau menimbulkan hina-menghina sehingga membawa akibat yang tidak diinginkan, tulis Kiai Syarwani di bagian penutup kitab tersebut.